Oke, selamat pagi guys. Lama nggak bikin video. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang jobdesk karyawan di perbankan, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa. Di perbankan itu marketing dibagi dua ya, marketing lending dan funding. Kali ini saya akan membahas tentang marketing lending. Bisa juga disebut dengan marketing pinjaman kredit atau marketing yang bertugas untuk menyalurkan kredit ke para nasabahnya atau calon nasabah baru atau repeat order di bank tersebut. Juga disebut MKS atau micro credit sales, bisa juga disebut SO, sales officer, atau di istilah di bank lain AO, account officer. Intinya sama, jualan kredit, entah itu produk mikro atau pinjaman multiguna. Untuk marketing kredit sendiri dibagi menjadi dua ya guys. Jadi untuk mikro, satunya untuk SME atau badan perusahaan yang di atas 501 juta ke atas sampai 3M ya. Bila mana bank plat merah itu penyalur KUR, itu limitnya 10 sampai 500 juta. Jenis kredit itu dibagi dua. Untuk peminjaman 10 sampai 500 juta nanti masuknya mikro. Untuk 500 juta ke atas sampai 3M makro atau SME ya guys. Jadi bank swasta maupun bank plat merah banyak untuk marketingnya ada istilah. Kalau di bank plat merah di Mandiri itu MKS, kalau di BRI namanya Mantri istilahnya ya. Kalau di swasta beda lagi, tapi intinya sama sih, jualan kredit, tergantung segmennya masing-masing. Ada lagi yang segmennya payroll atau gaji, itu sistemnya kayak KTA tanpa agunan. Jadi itu diperuntukkan untuk yang pegawai gajinya lewat payroll bank tersebut. Dan untuk kali ini saya akan membahas untuk mikronya dulu. Jadi marketing lending khususnya untuk mikro, itu tugas marketingnya yang utama adalah mencari nasabah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ngumpulin data yang mau kita proses, nunggu untuk kita slip dulu BI checking. Untuk mikro itu kalau bank plat merah BUMN itu ada kredit usaha rakyat ya. Jadi untuk penyalur KUR itu yang resmi dari bank plat merah ada 4, Mandiri, BRI, BTN sama BNI. Di situ KUR itu diperuntukkan untuk yang punya usaha ya guys. Contohnya kayak kos-kosan, terus toko kelontong, terus jualan baju atau pakaian, seperti itulah macam-macamnya. Jadi ada standarnya usahanya apa, jadi bisa diproses untuk mendapatkan KUR. Selain produk KUR, jadi ada produk yang internal banknya sendiri, itu namanya reguler, jadi bunganya sangat berbeda. Kalau KUR untuk bunganya itu di semua bank BUMN itu 0,2 per bulan, jadi flatnya 6%, jadi sangat murah ya. Jadi untuk kalian yang punya usaha udah berjalan di atas 1 tahun, saran saya untuk menunjang usahanya biar berkembang, silahkan pengajuan KUR di kota Anda terdekat. Jadi kembali ke job desk marketing kredit atau marketing peminjam kredit, tugasnya yang utama tadi adalah cari order sebanyak-banyaknya, collect data, dan nanti pemberkasan sebelum survei, seperti itu ya teman-teman. Dan utamanya lagi maintain pembayaran atau nagih ya, memastikan akun yang sudah live itu membayar semua atau kita nagih ya. Itu bagian dari marketing kredit. Jadi tugasnya ada di satu, jualan sama nagih. Karena kolektornya ya ada, kolektornya itu biasanya mitra atau eksternal bila mana sudah telat lebih dari 3 bulan ya guys. Di pengalaman saya bekerja sebagai marketing di perbankan, jadi untuk kurang lebih tugasnya seperti itu ya, cari nasabah sama nagih, maintain account yang sudah live. Terus untuk suka dukanya ya, jadi untuk awal itu dulu saya kontrak awal itu magang 1 tahun ya, langsung PKWT. Cuman dulu saya ikut outsourcing under perusahaan atau anak perusahaan bank tersebut. Ada lagi nanti ikut outsourcing yang eksternal ya, jadi di luar bank. Per 2 tahun nanti ganti outsourcingnya selama Anda belum tetap.
menjadi pegawai tetap. Gonta ganti outsourcing biasanya per 2 tahun. Untuk dukanya sebagai marketing bank, kita jam kerjanya sih sesuai secara SOP jam 8 sampai jam setengah 5 pada umumnya. Cuman kan karena kita marketing, jadi kalau kita belum target pasti kita harus mengeluarkan waktu lebih untuk mendapatkan aplikasi untuk dislik. Biasanya satu hari itu dulu saya di target data masuk itu 3 aplikasi ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini sebagai masukan bila mana Anda bekerja di marketing perbankan. Untuk dukanya lagi, biasanya habis briefing saya dulu ke pasar-pasar ya, bagiin brosur, nawarin satu persatu, door to door gitu. Ada yang nerima brosur saya, ada yang langsung nolak, saya sibuk, saya datang langsung ditolak padahal pakai seragam, pakai ID card. Mungkin pas waktu momen masuk saya enggak pas. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan putus asa, yang penting kita sudah berusaha. Nanti ibaratnya waktu tahun pertama itu marketing pasti suram ya teman-teman. 3 bulan 6 bulan pertama itu pasti gelap, dan nanti kalian bisa stabil itu selepas dari 6 bulan, mungkin 1 tahun lebih. Tapi masalahnya di perusahaan itu biasanya 6 bulan berturut-turut tidak target atau 3 bulan langsung di-cut. Nah, kalau bisa selepas 2 bulan kalian harus ada angka ya, chief minimal, target minimal ya. Dulu saya di marketing di plat merah, bank plat merah itu target training itu selama 6 bulan itu trainnya 250 juta, buang uang segitu. Itu bisa kur, bisa reguler. Jadi bedanya kur sama reguler itu cuman di bunga sama penggunaan uangnya untuk apa. Kalau kur memang diperuntukkan untuk yang mempunyai usaha dan untuk mengembangkan usaha. Kalau reguler itu bebas seperti multiguna, bisa buat apa aja. Karena BI checkingnya pun ada standarnya beda-beda untuk kur sama reguler. Terus yang ketiga, dukanya lagi ketika kita dapat aplikasi, kita slik, itu jelek padahal usahanya bagus. Mungkin di masa lalunya pernah terpuruk dan ini usahanya mulai bangkit lagi, dan itu tidak bisa kita biaya guys, pasti ditolak. Terus ada lagi BI checkingnya bagus, usahanya sangat minim, mintanya tinggi, itu pasti juga ditolak, nanti kapasitas tidak masuk. Seperti itu. Banyak kriteria di perbankan yang beda sama di leasing saya dulu. Jadi kriterianya itu harus A1 ya teman-teman, A1 kalau di perbankan, beda sama finance. Saran saya jangan sekali-sekali main broker ya di perbankan, karena itu nanti datanya pasti putaran juga jelek, percuma, buang-buang waktu. Mending dari kalian dapat sendiri, entah itu memanfaatkan medsos atau dari referral nasabah yang sudah cair. Kita sapa setiap pagi, kita kasih info-info terbaru, kita pasang status, kita ngiklan. Kan sekarang banyak medsos yang bisa kita manfaatkan tanpa kita harus main maklar ya, karena itu saya rasa kalau makeran tidak masuk pasti buruk datanya dan kedepannya. Bedanya sama di leasing, kalau peminjaman di bank itu untuk usaha ya, jadi di situ sifatnya agunannya itu memang untuk pencairannya bisa lebih tinggi dari harga jaminan tersebut. Jadi sifatnya moral obligation ya teman-teman, beda sama di leasing. Jadi tergantung peraturan Permenko tahun berapa kalau kur itu, setiap tahun soalnya berbeda. Untuk sukanya, jadi sukanya ya kalau kalian kelolaannya bade atau akun yang kalian pegang lebih dari 9M, nanti pengalinya insentifnya beda, bisa lebih besar daripada gaji kalian bila mana kalian target achieve 100% atau 95%. Jadi semakin besar bade dan call lancarnya 0, gak ada NPL, pasti tinggi untuk insentif kalian. Apalagi kalau di sales itu ada grade-nya, trend, junior, senior, eksekutif, pengaliannya beda. Cuman masalahnya untuk dari segi kontrak itu terlalu lama ya untuk kita promosi. Tergantung kalian betah apa tidak untuk menunggu promosinya. Bukannya lagi hari Sabtu libur ya, Sabtu Minggu. Kalau di leasing kan Sabtu masuk setengah hari. Cuman itu sih untuk sukanya kalau di perbankan waktu saya kerja di situ. Plusnya cuman itu, cuman sama mungkin orang-orangnya sih welcome sih. Maksudnya untuk saingannya sih saingan sehat. Kalau menurut saya sih, tidak tahu kalau di bank lain. Ya guys, jadi mungkin itu untuk pengalaman marketing lending atau marketing peminjaman kredit
multiguna atau kredit usaha rakyat juga bisa. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk syarat-syaratnya sih hampir sama dengan pada waktu saya di leasing, bedanya harus punya usaha, cuman itu aja sih teman-teman. Kalau karyawan harus yang payroll, nanti masuknya kayak KTA gitu tanpa agunan. Jadi bila mana channel ini bermanfaat, dukung untuk like, komen, dan subscribe. Bila ada masukan silahkan komen di bawah, supaya saya bisa memberi edukasi buat kalian yang masih mau mencari kerja di perbankan atau di leasing. Terima kasih, selamat sore.